Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Wa hukiya anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arsala rasulan ila Syami. Wa hukiya dan diceritakan anna Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab, arsala rasulan, beliau mengutus satu utusan. Arsala mengutus rasulan satu utusan. Ila Syam, ke daerah Syam. Famarra ala dairi rahibin, fataraqa babahu. Famarra, maka melewati siapa Rasul utusan tadi itu, ala dairi rahib, di depan rumahnya seorang rohib. Rohib itu ulama ahlu kitab. Gitu. Ulama ahlu kitab itu rohib namanya. Fataroko babahu, maka toroko mengetuk siapa Rasul tadi itu, babahu, pintu rumahnya rohib tadi itu. Fafataha babahu ba'da sa'atin, maka sang rohib tadi itu membuka pintu rumahnya ba'da sa'atin, setelah beberapa saat. Fasa'alahu, maka sang Rasul tadi itu bertanyahu kepada rohib, andhalika, atas itu. Maksudnya atas itu, kok terlambat buka pintunya. Faqala, maka sang rohib tadi itu mengatakan, auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Auha, telah mewahyukan Allah ta'ala ila Musa, kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kan ini rohib, otomatis kan Taurat, ya paham ya. Taurat. Kemudian disebutkan di situ katanya rohib, ya, wahyunya Allah kepada Nabi Allah Musa. Ida khifta sultanan fatawaddo. Ida khifta, jika engkau takut sultanan kepada seorang raja, kepada seorang pemimpin, fatawaddo, maka hendaknya kamu berwudu kalau takut. Wa'mur ahlaka, perintahkan ahlaka, keluargamu, fa inna, maka sesungguhnya, man tawaddo'a, siapa orang yang dia berwudu, karena ada orang yang wudu tadi itu, fi amanin, di dalam keamanan, mimma, dari apa-apa, yakhafu, yang dia takut. Falam aftah laka, maka aku tidak membuka pintu untukmu, hatta, sampai tawaddo'na, kita ini berwudu jami'an, keseluruhan. Jadi yang kita sebutkan kemarin itu, kalau wudu itu syariat yang terdahulu juga ada. Makanya di sini rohib itu, tapi dalam Islam ya. Nah, ceritanya kan dalam Islam ceritanya. Katanya rohib tadi itu, ya aku baca di situ, kalau takut pemimpin ya wudu. Oh, makanya kalau ada apalan bi aku wati wudu. Oh. Ya segitunya lah ya. Maksudnya pemimpin dolim lah antamu. Murah aku wudu di sini nanti wudu. Oh, wati orang itu bukan ngajar. Wa fi tabaqati Ibnu Subuki, dalam kitab Tabaqat karangannya Ibnu Subuki, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, wahai Musa, fa in asobaka, maka jika menimpa kepadamu syai'un, sesuatu, maka jika sesuatu asoba menimpaka kepadamu wahai Nabi Allah Musa, wa anta, sedangkan engkau wahai Nabi Allah Musa, ala ghairi wudu'in, tidak memiliki wudu, fala talumanna, nunnya taukid, maka janganlah benar-benar kamu menyesal, illa, kecuali
nafsaka, kesalahan dirimu sendiri. Ya, wudu. Ini keutamaan wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Anas, wahai Anas, inistatokta, jika engkau memang mampu antakuna abadan, untuk ada engkau selalu ala wudu'in, dalam keadaan wudu, faf'al, maka laksanakanlah." Kenapa? Fa inna, maka sesungguhnya malakal mauti, malaikat maut, malaikat Israel, ida gobabo, jika merenggut ruha abdin, hamba, ruh seorang hamba, wahuwa ala wudu'in, sedangkan hamba itu dalam keadaan wudu, kutibat, maka ditulis lahu untuk sang hamba syahadatun, sebagai mati syahid. Ya. Jadi kalau bisa usahakan untuk selalu berwudu, karena nasallallahu salam wal afiyah, kalau datang waktu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, direnggut, diambil nyawa dalam keadaan punya wudu, maka dia terhitung orang yang mati syahid. Wahukia, dan diceritakan, annahu kana fi zamani Isa, sesungguhnya ada pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, imro'atan solihatan, ada seorang perempuan yang solihah, faja'alat al-ajina fit tannuri, maka dia menjadikan, artinya sonaat, ja'alat ay sonaat, maka dia membuat al-ajina, satu adonan roti, fit tanur, di dalam tungku api. Kemudian wa ahramat bis salati, kemudian ia berdiri untuk melaksanakan sholat. Jadi tanur dulu, tanur itu kalau zaman sekarang open ya. Cuman yang ana tahu itu kalau yang ada di Hadramut itu di atas tanah gini. Jadi seperti gentong, tapi gentongnya teko tanah. Itu di dalamnya ada besinya. Jadi besi gitu kayak tanah liat. Lah nempel tanah liat kok iso? Nah, itu pertanyaan. Makanya biasanya gini, kan itu kan dipanasi gitu ya. Kemudian adonan ditempelkan gini. Di belakang dulu ada. Kemudian apa? Dicudiin kan. Setelah dicuci disebul. Kenapa? Di bawahnya akeh debu nih. Kadang-kadang makan kerotok-kerotok, ya gue pinter ya gara-gara itu. Ngasin. Iya, itu. Ada juga yang pernah kita ngelihat itu di tanah gini bawah. Kayak sumur. Tapi ya tidak sedalam itu ya. Sedalam tong gitu. Sedalam tong dimasukkan gini. Kemudian apa? Dinyalakan, ditempel gini. Itu Allah. Jangankan kita orang nempelkan tangan gini. Deket aja panas. Tapi mereka harus biasa ya. Jadi tangannya melebu ya. Padahal murup hijal. Iya. Kemudian. Faja'aha iblisu fi surati imro'atin. Faja'aha, maka datang kepada perempuan itu siapa? Iblisu, iblis. Fi surati imro'atin. Di dalam gambaran seorang perempuan, iblisnya berubah bentuk gitu ya. Iblisnya berubah bentuk seperti perempuan. Waqala, dan iblis yang berubah perempuan itu mengatakan, ihtaroko al-ajinu, menjadi terbakar itu al-ajinu, adonan rotimu, adonan roti. Falam taltafit ilaih. Falam taltafit ilaih, maka tidak menoleh itu perempuan solihah ilaihi, kepada iblis yang berubah perempuan. Makanya bukan ilaiha. Karena aslinya bukan perempuan. Dakaron, apa ini? Laki-laki apa? Iblis gitu.
Kemudian apa? Fa'akhoda waladaha wa ja'alahu fit tanur. Fa'akhoda, maka iblis itu mengambil walada anaknya, ha itu perempuan solehah, wa ja'alahu, dan menjadikan anak itu, anaknya yang masih kecil itu fit tanur, yaitu berada di dalam tungku, falam taltafit ilaih. Itu perempuan solihah tetap tidak menoleh, tidak memperhatikan kepada iblis tersebut. Fadakhala zaujuha, maka sang suaminya perempuan solehah itu masuk ke dalam tungku tadi itu. Fadakhala zaujuha, maka masuk itu suaminya perempuan solehah. Fawajadal walada, maka sang suami mendapatkan al-walada, anak tadi itu, fit tanur, di dalam tungku tersebut, yal'abu, tengah main dengan bil jamri, dengan potongan dari bara api. Wa qad ja'alaha Allahu aqiqan ahmara. Wa qad ja'ala, dan benar-benar menjadikan, ha itu jamrun atau bara api tadi itu. Siapa yang menjadikan? Allahu Allah, aqiqan ahmara, seperti batu akik yang berwarna merah. Jadi berubah. Berubah itu bara api jadi batu akik. Diketulain dengan anaknya. Iya. Fa akhbara Isa bidzalik. Fa akhbara Isa bidzalik. Maka sang suami tadi itu menghabarkan. Akhbara di sini failnya suami, ya. Zauj. Maka sang suami itu menghabari Nabi Allah Isa bidzalik, dengan kejadian tersebut. Faqala, maka Nabi Allah Isa mengatakan, ud'uha ilayya, ud'u, panggillah, ha istrimu yang solihah itu, ilayya, kepadaku. Fada'aha, maka sang suami tadi itu memanggil itu sang istrinya. Kemudian fasa'alaha an amaliha, fasa'ala, maka bertanya siapa? Nabi Allah Isa, ha kepada perempuan solehah itu, an amaliha, dari amal ha sang perempuan solehah tadi itu. Faqalat, maka sang perempuan solehah itu menjawab, ya ruhallahi, wahai Nabi yang ruhnya ditiupkan oleh Allah. Ya ruhallahi, ma ahdathtu illa wa tawaddatu. Ma ahdathtu, ini syahidnya. Ma ahdathtu, tidaklah aku ini berhadas, tidaklah aku batal wudu, illa kecuali wa tawaddatu, kecuali aku berwudu. Kemudian wala talaba ahadun minni hajatan, wala talaba, dan tidak ada meminta ahadun, seseorang pun, minni, dariku, satu hajat, satu keperluan, illa kecuali godoituha, aku memenuhi apa-apa yang menjadi hajatnya tersebut. Wa ahtamilu al-adha minal ahya, dan aku bersabar, menanggung maksudnya apa? Sabar. Dan aku bersabar al-adha, atas gangguan, minal ahya'i, dari orang-orang yang hidup, kama, sebagaimana yahtamilu al-amwatu minhum, sebagaimana orang-orang mati bersabar menanggung gangguan dari mereka orang yang hidup. Tiga hal ini ya. Tidak berhadas kecuali berwudu,
tidak orang meminta hajat kecuali dia berusaha untuk memenuhi hajatnya, bersabar. Sebagaimana bersabarnya amwat terhadap orang yang hidup. Maksudnya gimana? Orang yang hidup itu, orang yang meninggal itu keadaannya sama seperti kita orang hidup. Kita punya anak misalnya. Anak itu dikabari kita, anakmu kada, anakmu Masya Allah, anakmu ini, anakmu berhasil, anakmu ini. Orang tua senang. Na'udzubillah min dzalik. Anakmu seperti ini, anakmu seperti itu, anakmu narkoba dan sebagainya. Orang tua susah sedih. Begitupun amwat. Akan diceritakan ada beberapa orang yang meninggal itu bermunajat sama Allah. Supaya diberikan kesadaran orang yang hidup tersebut. Keluarganya ya. Semoga dijaga oleh Allah. Masya Allah. Itu tiga itu. Tiga itu dilaksanakan. Ya. Wajah Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat datang itu malaikat Jibril ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala saririn min dhahabin, di atas sebuah dipan atau singgasana. Ya, min sari min dhahab, dari apa? Min dhahabin, dari emas. Gowa imuhu, yang mana kaki-kakinya dari tempat tidur tadi itu min fiddatin, dari perak. Mufassosun ay muzayyanah, terhiasi dengan bil yakut, dengan batu yakut, wal lu'lu'i, dan batu lu'lu' itu permata ya, atau mutiara seperti. Wazabarjud, dan batu zabarjud. Mafrushun bisundusi, yang mafrushun terhamparkan, bisundusi dengan sutra. Wa istabrok, istabrok sama sundus bedanya. Kalau istabrok itu sutra yang lebih tebal. Kalau sundus itu sutra ukuran normal. Jadi istabrok itu lebih tebal sutranya. Fastaqarra 'alal ardi bitbathai Makkah. Kemudian singgasana itu menetap, atau kalau bahasa ini apa, mendarat ya. Duduk itu berada. Bibathai Makkah. Di Batha, Batha itu wadi, lembah Mekah. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril memberikan salam kepada Nabi. Wa ag'adahu ma'ahu 'ala sarir, dan mendudukkannya bersamanya di atas singgasana tersebut. Ya. Ini tadi anak cari. Ini memang gharib, ini hadis gharib ini. Malaikat Jibril datang di atas satu tempat tidur dari emas gini dan sebagainya. Ini hadis gharib. Tapi boleh-boleh saja kalau untuk apa, fadhilul a'mal ya. Jadi datang itu ceritanya ini, malaikat Jibril datang, kan biasanya malaikat Jibril kan tidak pakai apapun, langsung terbang gitu kan. Ini gunakan tempat tidur dari apa? Dari emas tadi ya. Dari emas, kemudian kaki-kakinya dari perak, ada hiasan yakut, lu'lu', permata, mutiara, zabarjud, diberikan hamparan sutra yang normal, sutra yang tebal, sampai wastaqarrul ard, sampai mendarat di satu bumi bibatha, di lembah, satu lembah di Mekah. Setelah itu bersalam kepada Nabi SAW, wa aq'adahu, mendudukkan itu malaikat Jibril kepada Nabi, bersamanya itu malaikat Jibril ala sarir. Didudukkan itu Nabi Muhammad berbarengan dengan malaikat Jibril di atas tempat tidur tersebut. Wali Jibrila, dan untuk malaikat Jibril arba'atu ajnihatin. Itu malaikat Jibril memiliki 4 sayap. Janahum min lu'lu, yang mana satu sayap itu terbuat dari mutiara. Wa janahum min yakut,
satu sayap terbuat dari batu yakut. Wa janahum min zamrud, satu sayap terbuat dari batu zamrud. Wa janahum min nuri rabbil alamin, dan satu sayap itu dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Baina kulli janahain, yang mana antara dua sayap tadi itu khamsu mi'ati amin, lebarnya itu seperti perjalanan 500 tahun. Riwayat yang kita kenal tentang kisah ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, berapa sayapnya? 600. 600 sayapnya malaikat Jibril. Ini 4, wallahu a'lam. Apa mungkin gini, 600 bagi 4 gitu mungkin ya. Jadi 4 ini terbentuknya 600 bagi 4 berapa? 150. Jadi 150 sayap dari ini, 150 sayap dari ini, mungkin wallahu a'lam. Ilmu pasti nih ya, lu nak ketemu malaikat Jibril lah. Iya dah, kan ngono kok takon. Kok terus yang bener ya apa yang bener kabeh iki. Kemudian ala roksihi daubatan, yang mana di atas kepalanya malaikat Jibril itu terdapat daubatan. Daubatun itu seperti jambul, seperti rambut yang agak ndukur lah. Lek jeneng saiki moha. Tapi medeni rek, ojo digambano malaikat Jibril rek. Iya, seperti ada 2 jambul satu gitu, 2 jambul. Wahidatun ala launi syamsi, satu jambul warnanya itu seperti warna matahari, satu jambul. Wal ukhra ala launil qamar, Allahu akbar. Satu jambul seperti warna bulan. Warna matahari apa? Putih. Warna bulan kemerah-merahan, merah putih. Enggak iya kan? Merah putih. Ojo kon semir tak tempeling ngono. Apa kok semir? Niru malaikat Jibril sampel. Murassa'atani bil jauhari, yang keduanya jambul itu berhiaskan bil jauhari, dengan permata, wal yakuti, dan batu yakut. Mahsyuwatan, yang dilumuri, dihiasi dengan bil miski, minyak misik, wal kafuri. Kafur itu kafur barus, tapi wallahu a'lam ya. Kafur baru surga itu ya ini. Segitu pokoknya. Wa ma'ahu sab'una alfa malakin, dan malaikat Jibril itu dibarengi dengan 70 malakin malaikat. Fadharaba bijanahihi al-ardo, kemudian fadharaba memukulkan itu malaikat Jibril bijanahihi dengan satu sayapnya al-ardo, ke bumi. Fanaba'at, maka memancarlah dari bumi, maka memancarlah apa? Ainu ma'in, sumber air. Sumber air. Ini kalau dihubungkan sama seperti kejadian apa Nabi Ismail. Kan itu macam-macam riwayat. Munculnya Zam-Zam itu ada riwayat yang mengatakan dengan ngedrukno apa itu? Tumit, tungkai. Itu. Ada yang mengatakan dengan jempoli ini. Ada yang menyatakan dipukulkan oleh malaikat Jibril sehingga muncul air Zam-Zam tadi itu. Fatawaddo'a, maka berwudu siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Wa ghassala a'dha'ahu, dan malaikat Jibril mengusap anggota tubuhnya talatan, 3 kali. Wa tamat madha talatan, malaikat Jibril berkumur sebanyak 3 kali. Wastansyaqqa talatan, kemudian istinsyak itu malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Tsumaqala, kemudian malaikat Jibril berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, maha esanya, la syarika, tidak ada sekutu,
lahu untuk Allah. Wa annaka dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah. Ba'atsaka Allah telah mengutus engkau bil haqqi dengan kebenaran nabiyan sebagai seorang nabi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi faqala. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad, qum bangkitlah, waf'al dan laksanakanlah kama fa'altu sebagaimana aku telah melaksanakan." Fafa'alan nabiyyu maka ketika itu melaksanakan siapa? An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mithlahu seperti malaikat Jibril. Faqala kemudian maka malaikat Jibril mengatakan lagi, "Ya Muhammadu wahai Nabi Muhammad, qad ghafarallahu laka." Benar-benar telah mengampuni siapa? Allahu Allah laka kepadamu wahai Nabi Muhammad ma taqaddama min dzambika apa-apa yang telah berlalu dari kekuranganmu meskipun Nabi Muhammad tidak ada kekurangan wa ma ta'akhkhara dan telah terjaga untuk kehidupan kedepannya. Kemudian ini kan bisyarah kabar gembira kepada Nabi Muhammad dilanjutkan oleh malaikat Jibril. Wa yaghfirullahu dan akan mengampuni juga siapa Allahu Allah lima yasna'u untuk seseorang yang berbuat mithla soni'ika seperti perbuatanmu wahai Nabi Muhammad. Apa yang diampuni? Dzunubahu kesalahannya. Hadithaha ya, hadithaha yang baru terjadi wa qadimaha dan yang telah berlalu dari dosa. Wa sirroha dosa yang samar-samar wa alaniyataha dan yang nampak darinya itu dosa-dosa. Wa amdaha sengajanya wa khotoaha dan salahnya. Yang tidak sengaja maksudnya. Kemudian wa harrama lahmahu kemudian Allah mengharamkan lahmahu dagingnya orang tersebut wadamahu dan darahnya orang tersebut alan nari atas api neraka Allah. Jadi faedah wudhu di sini ya, diampuni dosa-dosanya. Dosa yang apa? Yang baru, yang lama. Dosa yang apa? Yang tidak nampak atau yang terang-terangan. Dosa apa? Yang sengaja atau yang tidak sengaja. Dan juga dimaafkan dan juga saya dimaafkan wa harrama Allah mengharamkan lahmahu dagingnya wadamahu dan darahnya alan nar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal narji ilal kalami ma baqiyatil ala baqiyatil hadis dan kita kembali kepada pembahasan dari hadis yang tersisa. Jadi beberapa waktu ini kita bahas tentang masalah wudu. Karena di hadis ini jelaskan masalah wudu. Dijelaskan. Setelah dijelaskan tentang masalah wudu, ini ya, at-tuhuru syatrul iman. Penjelasan ini at-tuhuru bersuci syatrul iman, separuhnya iman. Sampai bahas masalah wudu. Kemudian setelah itu mu'allif syarih mengatakan wal narji ilal kalami ala baqiyatil hadis. Kemudian kita kembali kepada pembahasan dari sisa hadis. Insyaallah pertemuan lagi bahas tentang walhamdulillah tamlaul mizan. Wallahu a'lam. Semoga diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu berwudu, selalu menjaga syariat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.